Baik, sebelum ke Bang Iksan Mojo, kita ke Pak Teten Mas Duki terlebih dahulu. Pak Teten, kita ingin tahu Pak, lebih spesifik lagi mengenai 2,4 juta untuk satu pelaku usaha. Apakah ini orang yang baru mulai usaha atau usahanya sudah bergerak sebenarnya Pak? Ini kita sudah terdaftar sebenarnya sebagai pelaku usaha mikro. Nah, jadi ini betul-betul kita ingin tepat sasaran membantu mereka yang sekarang usaha mikro mengalami kesulitan keuangan, pembiayaan. Mereka sekarang menjadi punya modal untuk mengembangkan usahanya. Nanti kan kita akan susul mereka juga dengan KUR, gitu. Dari unbankable jadi bankable. Kita punya strategi besar, ingin semua UMKM itu terhubung ke lembaga pembiayaan. Ya, ini seperti itu kira-kira. Karena faktanya di seluruh dunia UMKM yang berhasil adalah UMKM yang sudah terhubung ke lembaga pembiayaan formal dan pajak. Dan dengan begitu mereka bukan lagi sebagai betul-betul sebagai usahawan. Pak Teten, dari data yang ada yang dihimpun, artinya akan mendapatkan secara keseluruhan pelaku usaha tanpa ada spesifikasi siapa yang terlebih dahulu? Ya, kita optimis, Jas. Bahkan di pertengahan Agustus ini juga sudah bisa kita kick off. Saya sudah sampaikan ke Pak Presiden, ini kita bisa mulai tanggal 17 Agustus. Nah, tentu nanti kita ingin di awal pun sudah ada pemerataan. Ya, si penerima ini tidak hanya mungkin di kota-kota besar, tapi juga bisa di beberapa kota-kota yang lain. Intinya kita ingin, Pak Presiden ingin betul-betul membantu semua pelaku usaha mikro ya yang selama ini kesulitan pembiayaan. Kira-kira begitu. Baik, kita ke Bang Iksan Mojo. Bang Iksan, Anda melihatnya seperti apa? Tanpa pengembalian sama sekali, cuma-cuma diberikan kepada pelaku usaha mikro 2,4 juta rupiah, Bang Iksan. Bang Iksan. Bang Iksan Mojo sudah tersambung bersama kami, Bang Iksan. Baik, kita menuju ke Pak Iskandar terlebih dahulu sembari memperbaiki komunikasi dengan Bang Iksan ya. Pak Iskandar, kalau tadi Pak Teten sudah menegaskan Pak Menteri bahwa ini konkret jelas untuk pelaku usaha. Jadi ada yang bentuknya bansos, ada juga yang banpres tanpa pengembalian, tanpa bunga bahkan, Pak Iskandar. Ya, jadi ini bagus sekali nih Mas Andro ya, Mbak Yasira. Seperti yang dikemukakan oleh Pak Teten tadi, Pak Menteri. Jadi kan pengusaha UMKM ini ada yang unbankable kayak gitu ya. Ada yang sudah bankable, yang bisa mempunyai akses terhadap bank. Jadi yang misalkan unbankable yang dari PKBL, CSR-nya perusahaan-perusahaan itu, ya, itu kan mulai belajar mereka berbisnis tapi belum bankable. Maka itu salah satu alternatif yang tadi sudah dikemukakan oleh Pak Teten, Pak Menteri, itu adalah bagaimana supaya mereka tuh bankable dulu gitu. Sesudah nanti bankable, baru nanti ini mikro, super mikro tadi masuk. Jadi stagesnya itu sudah dipikirkan pemerintah. Jadi tahapan level terendah adalah level orang yang unbankable dulu. Nanti dia bisa berusaha masuk ke stages yang lebih tinggi, namanya kur ultra mikro, loncat lagi kur mikro, kur kecil, sampai kepada kredit komersial. Jadi stagesnya kayak gitu. Jadi salah satu jangan ngelihat tadi yang dikemukakan, oh ini uang dikasih, tapi ini kan untuk berusaha dia mulai start bisnisnya gitu. Nanti untuk mengembangkan usahanya, dia bisa ultra mikro yang baru tadi diluncurkan, diputuskan di komite sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Oke, kita coba kembali berhubungan dengan Bang Iksan Mojo. Bang Iksan? Oke. Tapi kalau kita berbicara Pak Iskandar, sejauh ini bagaimana dengan instrumen yang tepat sehingga benar-benar mereka ini bisa bangkit lagi, UMKM dan juga pelaku usaha ini, sehingga benar-benar menopang juga ekonomi kita ini?
maka itu kenapa yang pertama di dalam program ini adalah bantuan produktif usaha mikro ini yang diutamakan dulu. Karena membangkitkan segera ekonomi itu adalah dengan memberikan bantuan produktif tadi, berupa usaha mikro tadi supaya dia mulai restart bisnisnya. Ketika ekonomi baru kita buka, tentunya mereka butuh modal kerja. Contoh misalkan yang usaha mikro-mikro ini, itu di perdagangan banyak sekali, Mbak Yasira. Jadi mereka setidaknya mulai start bisnisnya itu ketika ekonomi dibuka, yang paling gampang adalah pemerintah harus hadir dia untuk modal kerja mereka pertama. Nanti untuk mengembangkannya ada skema yang lebih tinggi, ultra mikro, kur mikro. Jadi stages berikutnya udah diatur sedemikian rupa sebenarnya di dalam komite pembiayaan ini. Baik Pak Iskandar, Bang Iksan dan juga Pak Menteri, kami juga penasaran Pak, apakah pemerintah memang sudah merumuskan sedemikian rupa jumlahnya 2,4 juta itu untuk dijadikan usaha bentuk apa sebenarnya dengan jumlah yang relatif kecil? Sesaat lagi hanya di Kabar Petang.